Nah, ini udah bisa nih dok. Ya, Alhamdulillah harus saya yang udah invite. kelihatan. Hmm. Oh gitu ya. Hmm. Waduh, akhirnya udah bisa nih. Jadi udah bisa kelihatan. Terang ada. Ya, udah cukup dok, udah cantik. Sip. Oke, mantap. Kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan Ya, selanjutnya. Jadi tadi tuh udah bahas soal vaksin teman-teman. Jadi cara kerjanya vaksin itu meminimalisir dampak yang terlalu berat gitu ya nanti kalau misalnya udah amit-amit terjangkit dengan virusnya. Nah dok, jangan. aku tuh sendiri kemarin abis vaksin. Terus di aku sih alhamdulillahnya nggak kerasa ada demam atau flu sama sekali gitu dok. Cuman yang aku dengar beberapa info dari teman-teman aku itu dampaknya beda-beda dok. Ada yang flu atau mungkin ada yang lengannya tuh jadi pegel banget. Bahkan kalau mau pakai baju itu susah gitu dok. Nah itu kenapa ya dok ya? Dampaknya beda-beda setiap orang. Jadi gini, munculnya efek samping ya pada vaksin itu tergantung dari sistem imun tubuh yang berbeda-beda, Mbak Jeng. Ya, ini nggak nunggu kumpul dulu ya? Nggak apa-apa, saya ini Nggak sekarang. apa-apa. Oke. Jadi kalau dalam vaksin itu ada dua komponen, Mbak Ajeng. Jadi ada zat aktif dan adjuvan atau tambahan. Misalnya nih yang kita apa namanya? Yang kita sekarang Pfizer ya, aluminium itu ada di Pfizer dan terus ada komponen nano ini namanya Sinovac ya, itu aluminium. Pfizer. Nah, itu menimbulkan reaksi berbeda tiap orang gitu. Jadi tapi dari laporan selama ini efek samping vaksin kan reaksi alergi itu nggak sampai yang hebat gitu. Jadi paling ya sakit di sini, terus karena kaku otot ya, terus kemudian apalagi merah di bagian sini itu aja. Jadi reaksi tubuh tiap orang itu berbeda dan harap ya kalau misalnya kita punya penyakit alergi atau kita punya apa itu ngomong nanti kalau misalnya kalau tugas vaksinator itu semua sudah dibekali oleh ilmu, Mbak Ajeng. Jadi setiap bagian atau prodi bagian tuh gini, kalau saya kulit dan kelamin ya, kemudian nanti ada bagian penyakit dalam, nanti bagian paru, ada semua itu sudah mengeluarkan aturan yang boleh vaksin. Nah, vaksinator itu sudah menguasai gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kan senangnya tanya gini, dok, saya sakit ini boleh vaksin nggak? Jadi di mejanya vaksinator itu dia sudah ada semuanya. Makanya kalau misalnya si vaksinator tanya, punya ini Pak atau Bu, punya ini, itu harap dijawab dengan jujur gitu Mbak Ajeng, agar nanti efek sampingnya ini kita nggak hafal satu-satu ya karena memang ada di situ tapi semuanya sudah ada pelatihan. Jadi kalau misalnya ada misalnya dok saya asma nih bilang gitu, oh asma boleh tapi kan pas nggak apa, nah itu ada aturan-aturan sendiri Mbak Ajeng di situ. Jadi ya apa namanya nggak ngawur istilahnya gitu. Jadi vaksin aja kan vaksin ini uh, apa namanya harus cepat terlaksana agar kita semua bisa segera terbebas ya kan Mbak, ini sudah hampir tuh Mbak Ajeng ya. Terus sekarang berita baru negara kita epicentrum lagi di Asia ya kan. Kita ingat waktu itu India yang sangat tinggi sekarang turun. Nah, bagaimana itu down mereka? Tapi mungkin perlu kerjasama lagi atas apa namanya masyarakat, pemerintah dan stakeholder. Jadi kalau apa namanya bertengkar terus nggak selesai-selesai, Mbak Jo, saya kan sering ya lihat ini apa menghabiskan energi. Sih kalau misalnya kalau ada orang kalau apa ya apa negatif gitu saya nggak bakalan ini karena menurut saya menghabiskan energi gitu karena kalau mereka seperti itu ya itu yang benar di apa namanya di benaknya mereka ya didoakan sadar aja gitu loh Mbak Aja. Kalau saya benar kita nggak bisa paksa iya, juga ya dok ya. nggak bisa dokter edukasi juga juga sangat apa namanya sangat banyak yang mengedukasi ya Mbak Ajeng ya saya rasa ya termasuk saya, terus kemudian teman-teman juga banyak sekali. Nah itu kok masih aja ada tuh sebenarnya memang karena masyarakat kita itu
bervariasi memang ya. Bukan karena tingkat pendidikan atau apa, orang pintar aja memang kita lihat sekarang kan fenomenanya ada yang nggak percaya ya kan. Ya kan kalau Iya. misalnya itu ada percaya kan mesti kan digituin. Nah, itu eh memang dari 1.000 tapi satu mungkin seperti itu. Buktinya banyak sekali kan pasien-pasien yang terkena COVID. Bukan hanya ini aja kan artis, terus kemudian banyak sekali. Kita nggak akan merasakan kalau itu ya nauzubillah ya kita Betul. jangan sampai pada kita dan keluarga kita gitu. Itu Mbak Ajeng. Iya, benar-benar benar. Jadi intinya kalau respon daripada vaksin itu juga tergantung imun ya dok ya. Nah, Ya, gimana sih dok cara meningkatkan imun yang betul gitu ya selama masa PPKM ini terutama? PPKM itu kan apa namanya kita tuh di lapisan masyarakat ya. Lapisan masyarakat tuh beda-beda ekonominya, ada yang tinggi, ada yang setiap hari harus apa namanya mencari nafkah dan lain-lain ya Iya. untuk saya ini bertujuan untuk ke tingkat stresnya juga beda nanti. Kalau untuk meningkatkan imun itu yang pertama ya, kita makan ya, makan sehat, terus kemudian yang kedua berjemur ya, berjemur untuk mendapatkan vitamin D. Saya ulangi lagi, berjemur yang sehat ya untuk jadi apa namanya jam 9 pagi, terus kemudian 5 menit dulu sampai kalau karena kulit saya dengan kulitnya Mbak Ajeng mungkin beda. Ada yang gampang sekali burn, terbakar sinar Hmm. matahari, ada yang tidak gitu. Jadi 5 menit dulu maksimal 15 menit itu yang di bukan jam 12 siang sampai jam 2 siang ya, itu akan timbul Hmm. lain nanti gitu. Terus kemudian habis berjemur ya minum vitamin ya, makan makanan yang sehat. Terus kemudian berolahraga jangan lupa ya kan olahraga, tapi yang sewajarnya aja gitu. Dan keep positive mind ya. Sekarang tuh banyak takut loh Mbak Ajeng ya kan. Aduh ini kok Iya, begini. Loh, iya, berita kematian itu tidak berhenti benar, sekarang. benar, benar. Iya. Terus aja Itu gitu saya. sebenarnya Iya, itu sebenarnya yang pengaruh tapi orang sering mengabaikan ya dok ya positive Iya, mind. iya, pengaruh banget loh. Jadi stresor makanya. Oh gitu ya. Terus ada yang meninggal, ada yang tak. Semakin takut, semakin stres. Mungkin ada yang semakin penolakannya. Oh ini kali dibuat kali ini konspirasi dan lain-lain gitu. Jadi ada lain. Sebenarnya lain-lain itu karena kita tuh ya penerimaannya berbeda tadi tuh Mbak Ajeng. Jadi ya itu sih yang bisa kita lakukan pas PPKM ini kan banyak di rumah ya. Mungkin Mm-mm. apa kan ada yang punya anak tuh punya anak ya ngajarin mereka terus kalau yang misalnya jomblo-jomblo aja ya bersih-bersih rumah olahraga ya kan pokoknya bikin kegiatan lebih positif aja gitu sama baca-baca tapi di sumber-sumber yang terpercaya biar kita tuh makin pede makin oh ini pasti berhasil lah kita habis ini selesai gitu itu aja kan doa kita sebenarnya. Iya, benar-benar benar. Mm-mm. Oke. Dok, tapi nih kalau misalnya ya kita udah berusaha deh semaksimal mungkin, udah imunnya udah dijaga, udah vaksin juga, tapi ternyata tetap kena juga, tetap terpapar COVID juga dari mungkin diri kita sendiri atau keluarga di rumah. Nah, itu gimana ya dok ya cara apa yang sebaiknya kita lakukan gitu dok kalau misalnya itu udah terjadi gitu. Ya, kalau misalnya yang kena kita atau keluarga kita tergantung nih kan ada kan isoman ya. Kita Mm-mm. jadi itu selain bertanggung jawab sama diri kita juga bertanggung jawab ke orang lain juga Iya. minimal kita menularkan lah. Kalau kita sudah gak enak badan, tolong jangan keluar. Kan ada Mbak yang Hmm. masih pergi-pergi gitu ya, masih Mm-mm. pergi-pergi keluar terus kemudian ini menggampangkan even keluar ngambil Gojek pun itu pakai masker gitu karena sekarang penularannya kan detik ya Mbak Ajeng ya. Ya kalau kita Iya. sudah terkena yang pertama jangan stres. Yang kedua kan sekarang ada tuh apa namanya tulisan-tulisan gitu ya misalnya cara isolasi mandiri dan kita kalau misalnya ibu kita atau keluarga kita yang terkena kita harus bisa caranya ya bagaimana Iya. sih yang baik ya pasti tidak semua orang punya rumah yang
ya Mbak Ajeng ya. Nah, jadi itu yang perlu. Jadi harus berjarak. Kamar tidurnya dia harus sendiri. Terus kemudian alat makan juga harus sendiri. Selalu pakai masker dan keep ventilasinya Mbak Ajeng dibuka jendelanya, dibersihkan. Terus misalnya kamar mandi cuma satu, kita ambil minimalnya karena kan seperti yang saya bilang tadi ya, kita ambil minimalnya kamar mandinya itu jadi gayung, terus kemudian cetek lampu, keran itu yang faktor-faktor penularan sebenarnya. Jadi kita kerap membersihkan gitu loh. Kalau habis dia ya nanti tunggu berapa jam dulu baru kita masuk kamar mandi. Sebenarnya itu trik-trik isoman yang ini ya yang perlu misalnya kalau keluarga kita kena dan kita menjaga gitu. Ada yang tanya vaksin aman nggak? Aman. Sebuah aman. Belum udah ditanyain kan dok vaksin. Iya, aman dok, aman. Kayaknya perlu pemberitahuan maksudnya yang seperti yang saya bilang tadi. Mungkin masyarakat nggak tahu kalau misalnya setiap bagian, misalnya bagian bedah sendiri, bagian ini. Jadi kalau ada usus kalau ada ini boleh nggak dok vaksin? Itu sering sekali seperti itu ya. Kita kan nggak hafal. Itu sudah ada di setiap di setiap mejanya vaksinator. Jadi nggak usah khawatir gitu kalau mau vaksin ya. Vaksinnya aman. Asalkan sebelum waktu di meja vaksinator itu sudah ditanya itu jawab yang jujur. Saya lewat alergi ini ditanya gitu. Sudah oke. Oke, dok. Mau balik lagi nih dok ke isoman. Tadi kan dokter udah menjelaskan juga ya itu pertolongan pertama gitu istilahnya kalau misalnya dari kita sendiri atau bahkan keluarga di rumah yang terpapar. Nah, kalau isoman yang tepat itu gimana sih dok? Mungkin dari teman-teman kayak kurang tahu gitu dok. Gimana sih sebetulnya cara isoman yang paling tepat gitu? Apakah mungkin peralatan makannya dibedain atau gimana dok? Oke, jadi pasien harus tinggal di terpisah. Ya, yang saya bilang tadi kan nggak semua orang kamarnya banyak ya, jadi ya kita ngalah dia tidur gitu pokoknya sebisa mungkin ventilasi dan jarak ya itu di ini terus kemudian ventilasi yang baik pasien memakai masker medis atau double masker karena kita yang sehat kita yang terpapar itu kita juga harus menjaga kesehatan kita gitu Mbak Ajeng. Terus kemudian batasi pengunjung ya, nggak boleh dikunjungi banyak-banyak orangnya. Kan sering ya. Sekarang kita kan soalnya makhluk sosial, jadi mungkin jadi seneng kumpul-kumpul gitu. Terus perlengkapan pribadi yang saya bilang tadi. Terus jangan lupa tidur cukup 6 sampai 8 jam. Terus kemudian jangan lupa oximeter Mbak Ajeng ya. Sehari pokoknya saturasi 95 ke atas gitu. Karena kalau udah 94 ke bawah itu sudah harus ada asupan oksigen. Memang posisi-posisi proning yang saya jelaskan ada di akun TikTok ini membantu untuk mengurangi beban paru. Tapi kalau sudah terus dan sesak itu harus pakai oksigen, Mbak Ajeng. Jadi itu harus disiapkan mungkin untuk di rumah ya. Dan konsumsi makanan bergizi itu yang penting. Oke, berarti itu dia tadi yang disampaikan dokter yang penting untuk dilakukan selama isolasi mandiri ya dok ya. Tapi ada nggak sih dok pantangannya misalnya sebaiknya jangan makan ini kalau misalnya lagi isoman gitu dok? Enggak sih, kalau lagi isoman itu ya lebih banyak makanan-makanan bergizi aja, nggak ada pantangan makanan ini dan makanan itu. Yang penting gitu. Lifestyle-nya ya dok ya. Ya. Mungkin ada teman-teman makannya udah bener tapi nonton drakornya juga lancar dok, jadi begadang sama aja bohong. Kurang, ya kan? Tidurnya kurang. Yang penting itu jangan beli obat-obatan sendiri, ya itu yang penting. Tentukan dulu karena terus kemudian kalau misalnya kalau udah 10 hari bebas isoman yang bisa menentukan kan pasti ke dokter toh yang bisa menentukan Anda lepas isoman apa enggak konsulkan sama dokter itu yang penting gitu. Sekarang pokoknya katanya ini begitu langsung aja gitu sekarang kan gitu Mbak Ajeng kan ada konsultasi
kan nggak harus ke rumah sakit, ada banyak paket-paket kan, konsultasi gratis atau apa itu dipergunakan aja gitu. Oke. Dok, tadi di awal kita udah ngebahas juga ya, kita kan udah sebisa mungkin dari tenaga kesehatan juga udah sebisa mungkin ngasih edukasi yang positif tentang COVID-19 ya dok ya, bagaimana penanganannya dan lain-lain. Nah cuma nih dok, masih ada aja pastinya yang mungkin bahkan nggak percaya sama COVID-19 kalau itu tuh ada gitu. Nah pendapat dokter gimana nih sama teman-teman Iya, yang mungkin berpikir kayak gitu? manusia itu saya sih sebagai makhluk sosial ada juga yang namanya sebagai kognitif gitu. Jadi dia mengenali lingkungan gitu, Mbak, berdasarkan pikiran ya. Jadi apa namanya secara alami, kemudian dia apa menerima informasi-informasi dan kemudian menyampaikan yang diyakini dia gitu. Jadi sebenarnya kalau masyarakat yang tidak punya apa tidak percaya akan COVID itu mungkin dia sudah dalam kondisi stres akan pandemi ini selesai. Kemudian uh, apa sih kurangnya semua banyak yang terkena kok masih nggak percaya, sedangkan teman-temannya di sini berjuang ya kan, mereka masih nggak percaya terus kemudian tidak pakai masker, kemudian apa namanya menularkan ke yang lainnya gitu, Ya. merugikan juga gitu. Jadi sebenarnya ya, kalau nggak percaya ya mari tor ke ruangan in COVID di rumah sakit yang ini gitu ya, pendidikan saya juga tapi ya kalau misalnya Mbak ya wajar ya kalau dari kan masyarakat kalau dari penduduk Indonesia yang 250 juta ini ada beberapa yang tidak percaya ya pasti yang orang kita biasa berbeda pendapat kan ya, dari Iya, seribu betul. orang itu yang nggak percaya gitu pasti ada aja. Jadinya kalau Iya, Anda tidak percaya akan COVID itu simpanlah dalam diri Anda sendiri gitu, jangan menyebar hoax ya, terus iya, kemudian iya, iya. korbankan keselamatan orang lain. Paling tidak kalau Anda tidak bisa berbuat kebaikan ya apa ya? Ya diem gitu loh maksud saya, tidak Jangan menambah. ngajak-ngajak ya, Dok ya. Iya, jadi jangan egois. Kalau saya nggak percaya ya udah buat diri Anda aja gitu. Hmm, 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 hmm. Gitu aja. Ada Karena emosi, balik lagi, emosi juga kan. Ya kan tapi kan iya, ya, tapi kita juga harus hati-hati sekarang Mbak Ayu. Masyarakat tuh kayak gitu ya. Ini sedikit apa namanya? Tapi sekarang udah terbantu dengan undang-undang IT ya. Jadi masyarakat yang suka ngomong-ngomong ngawur tuh udah mulai terkendali lah. Tapi juga apa namanya yang nggak terkendali juga banyak sebenarnya. Itu tingkat stres hmm. orang aja yang bisa diredam sih sebenarnya. Oke. Mungkin sebelum kita masuk ke Q&A dari live chat audience, aku mau ada pertanyaan terakhir nih dok. Mungkin pesan dari Dokter Delia sendiri untuk penonton kita hari ini, gimana sih caranya bisa memaksimalkan proteksi diri di masa PPKM darurat ini? Mungkin tadi teman-teman baru ada yang join di tengah-tengah, jadi nggak denger yang di awal tadi dok. Ya, jadi ya memang dalam PPKM darurat ini yang penting protokol kesehatan adalah tameng kita ya, tameng kita, pelindung kita dari COVID-19 gitu. Jadi jangan lengah ya, jangan lelah menghadapi prokes ini. Lama loh ini emang sudah mau 2 tahun ya. Jadi tidak nyaman memang. Apa sih yang nyaman Iya. pakai gitu kan sulit tapi harus bersama. Soalnya kalau nggak kita bekerja sama itu nggak akan selesai pandemi ini ya. Jadi dari masyarakat, dari pemerintah dan kita juga harus kompak supaya pandemi ini cepat selesai. Itu sih apa namanya pesan dari saya gitu. Prokes yang penting. Jadi kita juga harus kompak ya dok ya untuk demi menjunjung kebahagiaan bersama nantinya. Ya harus kompak betul. Oke, kita mau masuk ke sesi Q&A nih dok. Kebetulan pertanyaannya dari narasi udah selesai dan sekarang aku mau bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah ditanyain sama audiens dari tadi. Yang pertama dari Ananta 5083, kalau ibu menyusui dan bumil boleh vaksin nggak dok? Ya, jadi ada beberapa aturan dari Opjin yang saya bikin untuk vaksin ini gitu. Jadi boleh
boleh asalkan gitu. Jadi apa namanya nanti akan ditanyain oleh petugas vaksinator. Tapi boleh seperti yang tadi ada tadi atas yang tadi waktu kita masih live yang saya kecil itu asma boleh nggak gitu, boleh asal tidak waktu kumat. Nah itu kan memang ada aturan-aturan sendiri ya, tidak hafal satu persatu kayak saya. Banyak pasien psoriasis autoimun banyak sekali. Dok saya boleh vaksin nggak? Boleh. Jawabannya boleh asalkan tidak pas waktu flare dan tidak apa namanya tidak dalam konsumsi suatu obat tertentu gitu. Itu yang apa namanya itu nanti pasti ditanya Mbak Ajeng. Jadi Kalau boleh. yang benar-benar mutlak nggak boleh gitu dok, itu yang seperti apa dok? Apakah yang tensinya tinggi mungkin atau gimana? Iya, kalau tensi tinggi nggak boleh. Seingat saya ya, di apa namanya, kemudian kalau masih tinggi ditunggu 15 menit. Kan bisa takut kan orang itu. Kalau hipertensi itu ya kemudian ditunggu dulu sebentar, terus ini. Banyak Mbak Ajeng, larangan-larangannya banyak sekali. Jadi tadi udah saya bilang, per bagian mengeluarkan ini tertentu. Paru-paru basah boleh. Ada pertanyaan seperti itu kemarin saya sempat baca, boleh. Jadi apa namanya aturannya sebenarnya banyak Mbak Ajeng. Jadi ini boleh apa enggak? Ini boleh apa enggak? Itu harus saya tidak luar kepala. Tapi ada harusnya PDS-nya semua apa yang hamil begini, yang nggak boleh begini gitu. Itu ada semua. Begitu. Oke, jadi udah ada penentuannya ya dok ya, yang terbaik ya. Mungkin info di masyarakat ya, nanti. Ya, nanti, iya bisa jadi dok. Masih banyak yang bertanya soalnya. Edukasi per prodi. Karena banyak sekali Mbak ya. Penyakit dalam, opsin, 10. Dan itu aturannya satu prodi bisa buat. Iya. Oke dok, kita mau move ke pertanyaan berikutnya dari Q&A juga dari @wk_inview. Kalau anosmia biasanya normal lagi berapa lama dok? Nah, ya, yang saya omongkan ya, ada COVID terus post COVID, ada long COVID-nya. Ya, saya kan residen kulit saya nih. Jadi kapan mereka bisa kembali bekerja ke rumah sakit itu ada kriterianya. Ya, terus kemudian kalau bisa ada yang sampai 9 bulan long COVID itu. Jadi apa namanya gejala-gejala COVID tapi virusnya sudah tidak Mbak Ajeng. Sebenarnya maksimalnya segitu. Cuman ya per orang mungkin tidak sama ya. Jadi dianjurkan dokter-dokter pada dasarnya gitu melatih untuk mencium kembali dengan ini itu mungkin bisa lebih singkat gitu. Tapi maksimal kalau long COVID atau gejala after COVID itu bisa 6 bulan sampai 8 bulan, kemarin ada di jurnal seperti itu. Kok lama sekali, tapi ya sudah tidak menularkan sih gitu. Tapi gejalanya itu masih ada. Jadi memang agak panjang ya. Lemah, saya lihat ya teman-teman saya yang terkena itu agak menurun memang staminanya. Saya kan suka lari ya, biasanya ada teman saya yang suka lari itu biasanya 5 kilo biasa aja, itu nggak kuat 3 kilo gitu. Jadi kan ada penurunan fungsi di situ memang. Jangan virus ini kan, mereka kan menyerang ke paru ya, sebenarnya kita kan oksigen, kita butuh juga gitu. Mungkin load-nya berkurang. Tapi dengan latihan, kita kembali seperti semula. Ya ini harus kita lawan memang, harus kita lalui. Ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Ya. Monica Nova. Dok, kan tadi kita udah bahas juga ya soal double masking ya. Mungkin ini ada beberapa dari teman-teman yang baru join di tengah-tengah. Jadi pertanyaannya gini dok, apa bedanya pakai masker satu versus double masker? Apakah satu lapis itu udah nggak efektif lagi? Soalnya suka engap dok katanya. Oke. Ini ya, saya peragakan. Saya ini kan pas di tempat praktek. Jadi kalau yang mereka kan suka pakai masker bedah satu ini. Nah, ini kalau orang yang menderita COVID tapi ya, ini kalau misalnya batuk ya 3 kali, kemarin penderitanya tuh 5 kali itu di sininya dicek sudah tembus gitu. Itulah sebabnya CDC mengeluarkan double masking. Kenapa harus di note sih ininya gitu? Kenapa? Karena kalau kita pakai masker
Biasa kan ininya kan los gitu ya Mbak Ajeng ya. Jadi kalau pakai ini tuh ketat. Bentar, sekalian aja dipakai. Nah, kalau ini kan ketat. Wah, sampai dipraktekin. Iya, biar kelas tuh kan. Tuh kan ini udah Totalitas banget, ininya. dokter. Ininya ya maksudnya Oh yang ini. iya, iya. Ya, ini 55%. Terus kemudian kalau ditambah dengan masker kain itu dia 85% bisa ngeblok gitu, Mbak. Jadi kenapa kok rekomendasinya double? Tapi kalau yang N95 nih, kalau yang saya pakai untuk kerja untuk pasien cukup satu aja. Kayak 94 juga nggak usah di double. Kalau di apa namanya? Kalau di ininya gitu, nggak perlu di double. Oke. Jadi mungkin kalau engap boleh pakai KF94 ya dok ya. Kayak 94. Kalau double kan suka telinganya sakit lah atau apa gitu kan. Iya, tapi juga Keluhannya. masalah ekonomi juga Mbak Ajeng ya. Susah memang zaman sekarang ya. Iya, iya. Susah. Oke dok, ini sepertinya kita balik lagi ke vaksin dok. Pertanyaan selanjutnya dari Miss SN201. Ayah saya sehabis divaksin jadi gatal-gatal parah dok, sampai akhirnya dibelikan salep Cina. Kenapa? Itu kenapa tuh? Salep Cina? Sampai akhirnya dibelikan salep Cina, iya. Oh, Pikang Suang itu pasti. Saya hafal. Jadi gini, memang ada reaksi alergi ya di penelitian. Kalau kulit alerginya bisa merah-merah gitu sampai morbilliformis, artinya gatal-gatal itu reaksi alergi memang, Mbak. Jadi ada orang-orang tertentu yang kalau divaksin memang bereaksi begitu. Nggak apa-apa, apa namanya, itu wajar aja dan tidak berbahaya. Pikang Suang itu mungkin salep Cina itu apa namanya, salep anti alergi. Nggak apa-apa dikasih itu aja. Sebenarnya dikompres dengan air dingin karena apa namanya, yang ini kita nih, yang merah-merah ini, pertama kali pokoknya kalau kulit ya merah-merah gatal panas langsung dikompres air dingin, kemudian boleh mbaknya memberikan salep dan lain-lain, tapi kalau tidak sembuh dalam 3 hari mohon kontrol gitu Mbak Ajeng. Jadi nggak apa-apa. Mbak siapa namanya tadi yang tanya? Mbak Miss SN201. Iya. Nah, itu nggak apa-apa, jadi wajar aja, nggak apa-apa kok. Wajar reaksi alergi. Reaksi alergi tiap orang beda-beda ya dok ya. Iya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari @malaikat udara. Apakah efektif dok untuk lucu username-nya aku jadi salpok. Oke, apakah efektif untuk konsumsi vitamin D buat daya tahan tubuh dok? Ya, jawabannya efektif ya. Kalau vitamin-vitamin yang dibutuhkan nih di jurnal ya pada saat kita isoman atau pada saat kita terkena ini bisa vitamin C, D sama zinc, Mbak Ajeng ya. Vitamin bisa sampai 2000 mg pada saat kita terkena COVID, tapi kalau biasa aja 5 mg. Kalau vitamin D, nah ini vitamin D ini yang saya bilang saya akan menekankan ya, vitamin C dan D itu yang bagus, yang asli Mbak Ajeng. Maksud saya vitamin D berjemur, vitamin C dari buah segar. Tapi kan kalau satu buah segar miligram, kan kita butuh beberapa ribu tadi. Nah, kalau misalnya kita tidak cukup, kita butuh suplemen itu dulu. Jadi yang asli ya. Baru dibantu gitu. Jadi butuh aja. Tapi kalau nggak apa namanya, kalau nggak apa-apa, berjemur saja cukup. Kalau maksudnya tidak terkena COVID ya, saya bilang yang isoman tadi. Kalau vitamin C ya boleh lah, kan daya tahan tubuh ya vitamin C. Baiknya pakai vaksin yang mana? Nah ini ya, tapi jangan pilih-pilih vaksin karena kita kan memang kan di drop kan itu Mbak ya. Jadi kan ada
Moderna, ada Sinovac. Ya kalau saya dulu waktu saya dulu udah Januari apa namanya pakai Sinovac semua kan nakes ya. Terus ada untuk apa namanya injeksi ketiga katanya booster ketiga. Ya, karena ada wacana kalau misalnya Anda terkena COVID itu daya tahan apa antibodinya bisa bertahan itu sekitar 5 sampai 7 bulan. Itu bisa terkena lagi loh. Tidak, bisa terkena lagi. Gitu ya. Iya loh. Iya, jadi nggak tahan sampai berapa lama gitu. Jadi walaupun Anda sudah sembuh dari COVID bukan sakti, tapi harus prokes juga sama. Kadang-kadang Jadi ada yang suka berpendapat kebal dok katanya kalau udah COVID tetap sekali. bisa kena lagi, Mbak. Bisa kena lagi, Mbak Ajeng. Jadi vaksin-vaksin Moderna, kemudian AstraZeneca, Pfizer itu semuanya baik dan sudah ada penelitian-penelitian mereka memang menurunkan gejala coronavirus dan menurunkan presentasi dari rawat inap, maksudnya pasien jadi nggak usah rawat inap gitu. Jadi vaksin itu semuanya baik. Jadi nanti kalau misalnya diberi vaksin apa saja nggak apa-apa. Itu jawabannya. Oke. Next nih dok, dari @cancergirl286. Dok, untuk yang udah isoman selama 14 hari, apakah perlu swab PCR lagi? Ya, jadi saya ngomong yang ini ya, kapan isoman selesai ya? Kalau tanpa gejala itu minimal 10 hari pasca swab PCR dari yang pertama hasilnya positif. Ya, tanpa gejala. Nggak usah. Kalau dengan gejala minimal 13 hari pasca gejala ya. Gejala itu maksudnya batuk dan panas mungkin, demam ya. Kalau itu minimal 13 hari pasca gejala dengan minimal 3 hari bebas dari gejala. Maksudnya udah nggak demam nih 3 hari lagi, tidak ada gangguan pernapasan. Nah, itu dia sudah isomannya selesai. Gitu. Oke. Jadi terus habis itu kalau misalnya udah positif, udah negatif, terus gimana dok? Apakah berarti sudah dinyatakan sembuh? Kalau sudah negatif itu ya, kalau PCR-nya negatif itu ya berarti dia tidak ada partikel virus di sana ya, tapi dia harus tetap prokes loh ya, gitu aja. Biasanya apa negatif, oh aku bebas lagi gitu. Jadi memang virus ini baru, jadi kita masih perlu belajar. Nanti saya ngomong gini, ntar update lagi kapan mungkin berapa ini update lagi. Ya kan ilmunya update lagi. Soalnya dulu sampai sekarang kan beberapa kali berubah ininya. Beberapa berubah ini yang dulu 15 menit sekarang varian ini jadi lebih cepat jadi 1 sampai 2 detik. Nah, saya yang biasanya lari nggak pakai masker harus pakai masker sekarang ya kan kita lewat orang stres gitu kan udah nular sekarang. Nah itu dia. Terus jangan ini Mbak, saya mau edukasi juga sama masyarakat, jangan mengandalkan city value. Biasanya nggak apa-apa city value gue udah tinggi, nggak apa-apa gitu enggak. City value itu tidak bisa untuk menandakan dia baik, buruk atau nggak valid hasilnya si lab itu. Jadi yang ada PCR positif ya udah Anda terinfeksi, negatif ya udah atau lebih buruk gitu. Jadi nggak bisa dijadiin patokan juga ya dok ya? City value nggak bisa. Oke. Tidak bisa. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih dok, dari Esther Melita. Setelah PCR-nya udah negatif, apakah tetap harus isoman atau udah boleh keluar-keluar lagi dok? Keluar mana sih lagi PPKM keluar sih boleh keluar tapi kan pakai tetap boleh keluar tapi kalau perlu terus kemudian pakai masker tetap gitu jangan keluar ya saya merasakan sih bosan kemudian anak-anak sekolah juga kepengen untuk 14 hari dok. waduh jadi ya memang stresnya beda-beda jadi tolong ditahan keluar keluar kemana itu tadi kalau boleh jangan dong sudah nanti lagi tertular lagi
Aku udah Lagian dapat sekarang dok bisa kata. ini ya dok ya, lagi nggak bisa dine in juga ya dok ya. Kenapa Mbak Ajeng? Lagian sekarang lagi nggak bisa dine in juga ya dok ya. Ya nggak bisa kemana-mana. Udah ditolak juga beberapa negara. Iya, Tuh ke India tapi belum ditolak. sedihnya. Kadang-kadang tuh suka jumawa dok. Ah, udah Iya, sembuh nih, udah alumni. tuh ini udah negatif, udah ini, udah keluar aja gitu. Oh ya dok, nih satu pertanyaan lagi nih sepertinya dok. Kebalikannya dok kondisinya. Misalnya udah 14 hari isoman, tapi masih positif juga dok. Nah itu gimana tuh? Tetap gini, jadi PCR itu bisa positif sampai 3 bulan, bisa beberapa bulan. Oh, Jadi isoman yang terus-menerus juga nggak efektif. Jadi kalau itu tadi, kalau sudah 13 hari pasca gejala, kemudian minimal 3 hari dia lepas, terus udah selesai isomannya. Tapi hmm. prokes dan apa namanya konsul ke dokter, minum vitamin dan obat-obatan yang sudah dianjurkan sebelumnya. PCR itu masih bisa tetap. Bener sih, bener-bener bener. Soalnya aku Ya. juga dengar sih dok pengalaman teman aku, dia katanya sampai 3 Terus, bulan masih positif. iya bisa karena bisa positif terus memang positif terus gitu. Mm-mm. Oke dok, segitu aja mungkin pertanyaan-pertanyaan dari audiens yang udah kita jawab-jawabin. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih simpang siur informasinya. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter supaya audiens tuh tetap taat sama peraturan PPKM. Silakan dokter. Pesannya masih tetap seperti masyarakat seperti pemerintah ya. Jadi apa namanya tetap prokes, kemudian pakai masker, cuci tangan, jangan jaga jarak gitu. Hindari mobilitas juga kan sekarang lagi PPKM. Jadi sehat selalu bersama kita bisa untuk menanggulangi pandemi. Gitu pesannya. Oke. Itu dia tadi teman-teman pesan-pesannya dari dokter Delia. Tolong didengerin ya. Mungkin kalau misalnya memang nggak percaya, nggak usah diajak-ajak teman-temannya yang lain. Dok ya. Susah Iya, juga ya, kita nggak bisa paksa untuk orang sejalan sama apa yang kita mau ya dok ya, tapi setidaknya tetap menaati peraturan-peraturan dari pemerintah, peraturan PPKM dan juga jaga protokol kesehatan ya dok ya. iya Oke betul. deh, terima kasih banyak dokter Delia udah menyempatkan meluangkan waktunya untuk sharing Ah, bersama kita sore hari ini. Kebetulan ya. nih pas juga udah jam 5. Tadi mungkin pas di awal ada kendala teknis, tapi nggak apa ya dok ya. Mohon maaf juga nih kalau misalnya ada kekurangan dari tim narasinya. Ya, Terima kasih oke. banyak dokter Delia. Yuk, selamat sore. Sore.